Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV Madrasah Jateng yang dirahmati Allah. Pada kesempatan sore hari ini saya ingin menyapa teman-teman dan berbagi cerita. Saya membaca dalam sebuah video di YouTube, saya melihat Ustadz Yahya Waloni namanya. Ceramah Ustadz Yahya Waloni tentang anjing yang kemarin sempat viral sahabat madrasah di media sosial. Begini ceritanya. Dalam ceramahnya ini, Ustadz Yahya Waloni itu pernah mengaku bahwa dia pernah menabrak anjing. Secara sengaja ini dilakukan. Ia melakukan itu karena memang menganggap itu anjing itu adalah hewan yang najis. Benarkah? Najis? Begini sahabat madrasah, ceritanya itu adalah ini terjadi saat Ustadz Yahya Waloni sedang berkunjung ke Jambi. Nah, waktu itu dia berkunjung ke sana untuk berdakwah. Kata beliau, kutabrak juga seekor anjing. Nggak tahu punya siapa. Dia lari, kakinya pincang. Kalau kambing sih masih aku rem. Tapi setelah aku lihat, ternyata itu adalah sebuah anjing. Kutembak satu, kakinya yang paling depan. Ungkap Ustadz Yahya Waloni yang dikutip dalam sebuah YouTube. Sahabat madrasah, apakah benar anjing ini hewan yang najis? Untuk itu, saya membaca bahwa Gus Bahak Kiai Karismatik asal Rembang pernah memaparkan tentang hukum hewan yang satu ini. Kalau terang terus kalau tak terang begini, anjing itu nggak pernah najis dalam semua bro. Kalau terang ini dari Kiai sing enggak terus dari ilmu kelas tinggi. Anjing itu nggak pernah najis. Sehingga dulu itu udah asing, orang uji anjingnya asal buka ya udah asing, memang nggak pernah ada masalah dengan anjing. Nggak pernah ada masalah. Sampai periode sahabat tadi, rata-rata sahabat itu dengan anjing. Bahkan banyak sahabat yang berkeyakinan asu umat wedhus satu. Iku siji hadiah asu itu kon mangan. Mergo nyinampa wedhus utek dijogo asu saka serigala. Jadi dikei no hadiah. Lah Quran istilah nggih ngoten, wa ma alam tu minal jawarihi mukalibin. Dan ini sampai ngaji tafsir dan saya baca di depan sampean. Artinya saya jujur, tak waca ail kawasib minal kilab. Iku hewan-hewan pemburu minal kilab saking napa? Pira-pira. Jadi bayarno masa lalu. Di sahabat riyen aku pengen untuk idang, tapi kepengen untuk buruan rak. Anjing diulang kan ngejar napa? Idang. Nggih. Nah, cara fikih itu kan hewan halal itu kali disembelih secara syar'i, dipotong secara syar'i ini sampai sembelih. Nomor kali yang mati karena diburu atau kenapa? Misalnya sampai tidak melalui sampai panah mati itu halal, bisa disembelih. Nanti kira-kira, kurung atau betul hukum Indonesia atau diburu hewan yang sudah terpelajar, dilatih, itu ya halal. Jadi kalau usah kamu disembelih, itu standar. Makanya ketika Nabi ditanya yang halal apa saja, yaitu yang disembelih dan yang dicengkeram oleh pemburu yang sudah dilatih. Wa ma alam tu minal jangan idang melayu tawi wonten napa riyen kan kata sapi liar melayu napa bibis napa melayu sampean panah mati halal. Atau sampean tangkap lewat hewan napa dilatih kan. Lah itu Quran itu sirine, itu nyontok nasu, wama alam tum minal jawarihi napa? Mukalibin, hewan-hewan yang terlatihnya sudah kayak anjing. Ini kalau cerita ilmiah, enggak usah nggak sapi ini, kalau cerita ini. Mau terus mitos tentang anjing itu berlebihan. Betul termasuk Ashabul Kahfi. Sebenarnya Ashabul Kahfi itu bahasa minggu kalbu. Ngomong macam-macam. Orang roh jenenge lha kok ditulis ben marakoko misal kita tamliko semacam-macam. Tapi wong semono tengahe paling keren mungkin termasuk. Tapi ketika periode Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i itu masih banyak orang terima kasih. Ketika periode Syafi'iyah dan kebetulan mazhab Syafi'iyah itu yang paling dominan di Indonesia. Wong darane asu najis. Nggih, darane asu terus nopo? Konsekuensi dari daerah ini najis dijauhi, diburu. Mungkin kalau mateni asu merasa ibadah. Jadi desa kalau orang asu. Ya, untuk konteks Indonesia memang itu desa kok asu nih berarti daerah Abangan. Taruh asu nih daerah sana. Jadi buru asu merasa nopo ibadah. Tapi di saat yang sama santri juga mengakui nak
kewan ashabul kahfi jadi apa? Asu. Ya ngakoni nak kewan paling pinter apa? Asu. Apa malah intelijen apa kepolisian apa badan narkoba tetap ngakoni hewan paling mudah diajari apa? Asu. Mengharganya asu ini sudah juta atau juta gitu. Dengan Rusia asu-asu yang sudah terlatih kaki narkoba nomor-nomor regane tidak apa? Asu. Itu jelas membuktikan ilmiahnya Quran karena Quran sendiri ngaku hewan terpelajar contohnya apa? Wa ma alam tu minal jawarihi apa? Makanya saya bilang tahu-tahu kita bodoh yaitu tadi ketika mazhab Syafi'iyah itu menganggap asu itu najis itu terus kita lupa khawasul kalbi siri ini khawasi asu keistimewaannya padahal itu hal yang tidak bertentangan. Kalau asu itu betul pinter dan istimewa, bener ada darahnya najis, bener rambut sembelah jadi ternak. Gimana? Justru barang istimewa udah perlu dibunuh gitu. Karena istimewa, karena asu halal untuk kayak orang titik malah bisa sate malah cepet teh. Tapi teng mriki Imam Suyuti itu termasuk orang yang secara ilmiah itu jujur. Beliau itu mazhab Syafi'i. Tapi dalam hal yang kayak ini beliau itu bebas murni orang yang tidak bermasalah. Makanya beliau tetap nafsiri ayil kawasib minal kitab. Kilap itu jamae kata kalbun. Artinya ya asu tenan nih, ya asu sing sampean dulu sing ngrasa ibadah. Nah sampean tangkel. Kenapa mazhab Syafi'i itu menajiskan? Ini asline ukilah. Yang jelas tek ini ngaji ilmiah. Ora usah cocok. Sampean cocok ya. Ora ilmiah. Asli teks hadis tentang asu najis itu ora Nabi nanti ngendikan idza walagha hadikum al-qalb fal yaksibun apa sabah. Nah Adam dijilat asu. Istilahnya Nabi asli lho. Takokno sing nate ngaji. Istilahnya idza walagha gitu. Kalau Adam dijilat asu. Takokno sing nate ngaji oke. Istilahnya walagha. Asli lho. Teks hadis itu tidak kayaknya lho nggih. Ya kan teks nopo? Hadis. Istilahnya idza walagha ina hadikum al-qalbu fal yaksibun apa? Sabah. Kalau anjing itu menjilat di antara wadah kamu, fal yaksibun sabah. Basuh benih. Asli tak itu. Jadi Nabi ngendikan ono istilah jilat, ono istilah ada. Nah, ini semua ekstrim itu istilah jilat. Ya. Wadah itu ada minum, terutama wadah minum, yang ngombe atau wadah yang sesuatu. Itu terus wonten istilah. Imam Malik darani ngongkon baso itu ora mesti nanti barang rusak, barang risi tidak sampai najis pun istilahnya kan sampai di kelambi ra najis tapi wis rusak iki kan apa wis ngono ditambah ada itu memang sesuatu yang spesial mestinya jok itu ora perlu mbah tapi nak jenenge napa jenenge gelas tetap kudu diumbah iya betul jok mobil ora perlu diumbah terus sholat. Tapi nak jenenge wadah minum tetap nopo diumbah karena kaitannya kesehatan dan macam-macam. Makanya Imam Malik tetap ngotot asu itu tidak ada sama sekali. Soal dibasuh 7 kali itu tak abud. Soalnya Nabi kalau ngomong basuh 7, tapi tidak ada konsekuensi bahwa itu menjadi vonis nak. Ya kapan-kapan nak sampean kepengen ilmiah, sampean takok nang kula bahwa mungkin ditulis. Mungkin sama ngaji mungkin ya. Masalah asir mungkin tersara menurut Imam Malik tidak dibasuh itu tak abudi. Soalnya Nabi memutuskan basuh dibasuh, tapi rawat akibat itu darah ini. Karena secara logika istihad, istilah Nabi itu wadah sampai dilah. Apalagi kalau sampai sekarang menguasai ilmu medis, efek yang ditimbulkan sekedar memegang dengan efek karena dilah itu bedanya. Apa nak belum ditimbang orang itu? Wong rayu lah, dimek sampean agak keberatan, nanti dilati ya keberatan. Lo dilat tetap benten. Kue gelem dimek Mustafa, nanti dilati itu perhatian. Lo terus urusannya dilat yang dilat. Lo kok tadi cerita ilmiah. Akhirnya Imam Malik memutuskan tidak ada kaitannya dengan najis. Imam Syafi'i boten. Ini pernah dilat, pokoknya demek ini najis. Nah itu yang harus ekstrim. Akhirnya demek ya najis, ngelus-ngelus di nopo. Tapi secara tekstual hadis itu istilah Nabi sama dulu hadis idza walagha kita ahadikum al-qalb fal yaksilu apa? Itu asal usulnya cerita.
ceritanya. Wes ngono terus mazhab Syafi'i itu diperparah lagi oleh kenyataan. Nabi nate dawuh la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun al-sirat. Omah ora ngalah barokah, ora ngarah kalbun malaikat. Sing ning omah iku ana asu utawa gambar. Wah. Ada wong omahe ana asu ning gambar. Macam-macam. Terus wah, tapi ulama yo grogi nafsir malaikat ora mlebu omah sing ana asu. Ulama nafsi, maksudnya malaikat rahmat. Nah, malaikat azab lancar. Ekstrim. Malaikat mati ya lancar ya. Mereka nak nganti kok eda itu semua malaikat. Wong biasa ora ngrama. Malaikat akhirnya ulama dhewe teristihad rene. Akhirnya jenenge istihad dari malaikat rahmat ra bakal mlebu omah sing ana. Dari ulama sufi pro warahmati wasat tulis orang orang mau ngerantuk rahmat itu jangan asune orang asune tetap rahmat busek ya mau kan ulama nafsiri malaikat adab kok malaikat adab malaikat mati bebas orang asune lah masuk jadi maksud malaikat rahmat itu gak mlebu omah sing ana asune nah malaikat adab lancar malaikat mati kenapa tapi sing darani malaikat rahmat gak iso masuk itu tentang apa pepe ana asune terus ana rahmate pangeran. Ya tetap ono kan jawaban. Nyatane wong biasa ya kelar mangan, berarti untuk rahmat. Ya kelar ngombe, larang. Akhirnya ulama-ulama sufi sampai ngaji tentang hikam tentang ini. Itu bahasa kinayah. Di Nabi ngendikan itu bahasa kinayah. Baitan muradan bihi al-qalb. Menurut cerita istilah. Baitan muradan bihi al-qalb. Ati. Terus kalbun muradan bihi at-toma. Ausuratun muridan bi al-khoyal. Jadi malaikat itu tidak masuk hati. Di mana hati itu ada mental tomat, kepengen barang itu. Atau mental khoyal. Mengenai berimajinasi berpan. Ulama sufi umpamanya wong istihad tak menang-menangin dhewe. Wah ngerti pendapat mesti dialah. Jenenge wong istihad mau di pendapat mesti duwe. Jenenge apa orang tak baca ayat. Alasannya nganggo ayat wastu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu bika walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a terusane seperti fa masalhu kama salim intahmil alayya tas au tatruk gunapa ya wong alim sing ra iso nglakoni ilmu iku wong-wong alim sing ngrasa abadi iku kaya asu kama salim lah asim bikin takmil alaiyal has atau tatur goyang mbok sentak ya melet ora mbok sentak ya mel ulama nafsiri toma asu itu penyakit apa ulama sufi dinggon maksudnya asune ngono to jadi wong Islam iku atine ra ngarah digoni malaikat nak atine di mental to mun sakniki sampean cek mazhab Syafi'i nopo gaya bebas. Ya kula saya tidak dalam konteks saya sekuler atau modern enggak. Saya ngaji Mahali, ngaji Wahab. Jadi ketika saya modern, artinya punya banyak pilihan, pancen mergo ngalim ora perkara bid'ah kok. Betul perkara aneh mboten. Saya punya akurasi ilmiah tenggene mazhab fikih sampean maca teng al-madzhab al-arba'ah napa teng Mahali teng nek ana keterane dari Imam Malik asun aja. Mboten, zaman ngaji nggih. Ngaji to. Mboten. Ya karena itu tadi, ketika Nabi ngendikan itu istilah teks aslinya itu idza walagha, nak dilak. Wis dilak disebut ada. Lho itu kan dua hal yang memang diperlakukan secara beda. Ya gitu. Sampai di demek Mustafa gelem nek dilak ora. Terus ada itu ada mungkin jogan kena telek utawa garasi mungkin rambut umbah tapi nak ada ngombe mana ada telek debu sama umbah kalau gitu udah harus se ekstrim itu gitu artinya umpamanya ada ya pantasnya itu orang kudu asu jadi bayangannya orang kudu asu umpama pas itu sing dilat titik utawa kebun bilang berdilat kebun mbak itu ngombe gimana kira-kira rada gimana ini? Nah, ngaji dong ngalim pengalaman.
Amalan ini Imam Suyuti tetap ini nafsiri ayil kawasid minal ilah. Ilah itu jamae kalbun. Artinya apa? Asu. Corong Syafi'iyah, corong Syafi'iyah jejeran Firawani. Kalbun itu pantangan, kalbun. Tapi Imam Suyuti tetap nyontok minal ilah. Ini Imam Suyuti itu. Minal kalbun, ya kalbun asu. Ya karena memang nggak ada kesepakatan kalau anjing itu nafsu. Ya, terus tahu-tahu ada Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Syafi'iyah itu orang-orang Syafi'i itu anti sama anjing. Ya, karena dihukumi nafsu. Ya itu jenis ijtihad. Dan semoga apa yang disampaikan Gus Baha tersebut memberikan warna tersendiri untuk hazanah keilmuan kita. Salam madrasah, madrasah hebat bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.